Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta pelatihan pelayanan publik yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya Neni Rahmawati, Widya Iswara BPSDM DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang pelayanan publik, di mana kerangka pemikirannya didasarkan pada pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat. Penguatan terhadap materi pelatihan ini akan menjawab 4 hal. Yang pertama, apa itu pelayanan? Yang kedua, mengapa kita perlu mengetahui dan menelaah pelayanan publik? Dan ketiga, bagaimana pelayanan publik dilaksanakan dengan baik? Dan yang keempat, bagaimana cara membangun komitmen dari ASN sebagai pelayan masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan lakukan penguatan melalui pelatihan ini yang nantinya akan berujung kepada terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Pelayanan publik sebagai pelayan masyarakat ini akan kita bahas secara detail dengan penjelasan sebagai berikut. Di awal, kerangka pemikirannya akan mengajak Anda semuanya untuk berpikir bagaimana pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat bisa dikuasai melalui 5 pertanyaan tadi. Apa yang menjadi konsep dari pelayanan? Kemudian mengapa pelayanan ini perlu diberikan? Yang ketiga, bagaimana caranya? Dan keempat, bagaimana membangun konsep diri? Dan yang kelima, bagaimana membangun komitmen diri. Terkait dengan konsep dasar pelayanan prima, di sini Anda akan dikuatkan tentang bagaimana melihat siapa yang melayani, apa itu pelayanan yang diberikan, dan siapa yang akan dilayani. Berbicara tentang konsep pelayanan, banyak pendapat yang memberikan. Yang pertama adalah pelayanan terkait dengan membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Pendapat yang kedua, bisa dikatakan usaha melayani kebutuhan orang lain. Dan pendapat ketiga, pelayanan dikatakan kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, atau yang dilayani yang tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Sedangkan pendapat keempat, konsep pelayanan itu diartikan sebagai usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, konsep pelayanan merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita akan pahami tentang karakteristik pelayanan. Karakteristik yang pertama adalah bahwa pelayanan tidak dapat diraba. Pelayanan juga sangat berlawanan dengan sifat dengan barang jadi. Karakteristik yang kedua adalah pelayanan itu terdiri dari beberapa tindakan nyata, dan pelayanan itu juga memberikan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial. Sedangkan karakteristik pelayanan yang ketiga ini diartikan sebagai produksi dan konsumsi dari pelayanan yang tidak dapat dipisahkan, dikarenakan kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. Bagaimana dengan excellent service atau yang kita sebut dengan pelayanan prima? Pelayanan prima itu diartikan sebuah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau yang dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Proses pelayanannya tentu mengikuti alur bagaimana pelayanan itu berproses, dan proses itu menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan lalu diberikan kepada pelanggan. Berbicara tentang tujuan dan manfaat pelayanan, di sini kita harus pahami bahwa pelayanan prima memiliki tujuan diantaranya dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan sangat baik dan terbaik. Bertujuan juga memberikan pemberdayaan masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sedangkan manfaat dari pelayanan prima adalah
meningkatkan kualitas pelayanan sebagai acuan untuk pengembangan standar pelayanan. Apa itu standar pelayanan? Apa itu mutu? Nah, di sini kita akan lihat bahwa standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu bentuk pembakuan pelayanan yang baik atau baku mutu pelayanan. Sementara mutu di sini diartikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Berbicara tentang standar pelayanan, ini dapat diartikan sebagai suatu tolak ukur yang digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan diharapkan juga berguna sebagai pedoman kerja dan batasan mutu yang harus dipenuhi oleh para pelaksana pelayanan. Dan yang terakhir, tentu kita berharap standar pelayanan berguna sebagai jaminan mutu pelayanan yang seharusnya diterima oleh pelanggan. Para peserta pelatihan pelayanan prima, ada hal penting yang harus kita kuatkan tentang kebijakan yang mendasari pelayanan prima. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, Inpres Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat, dan yang keempat, Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Di sesi akhir ini, tentu kita berharap kita semua mampu menunjukkan komitmen pelayanan. Apa itu komitmen pelayanan? Komitmen pelayanan itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab pekerjaan kita yang memberikan satu komitmen itu sendiri yang diartikan sebagai komitmen memberikan pelayanan prima yang tentunya membutuhkan komitmen yang kuat. Kemudian di situ ada juga faktor kejelasan sistem dan prosedur pelayanan, dan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajibannya. Di sisi lain, faktor komunikasi, di mana kita mampu menyampaikan dengan baik bahwa sistem dan prosedur pelayanan merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, faktor konsistensi. Konsistensi ini diartikan sebagai suatu aturan yang tidak berbelit-belit, tidak berbiaya mahal, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita dapat merebut hati masyarakat konsisten kepada sistem dan prosedur pelayanan. Bapak Ibu peserta pelatihan yang sangat saya banggakan, demikianlah sesi materi pelayanan publik ini disampaikan. Kita semua berharap Bapak Ibu dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan sangat baik dan tentunya menjadi layanan terbaik, dan pada akhirnya akan tumbuh kepercayaan pada masyarakat. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.